Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal lonjakan sentakan perubahan tenaga pada VVA ya. VVA ini sering disamakan dengan VTEC. VTEC apa sih? VTEC yang model pengapiannya Honda. Jadi VTEC itu macam-macam ya. Nah, yang penulis maksud di sini adalah VTEC yang tenaganya bisa jengat gitu. Jadi di RPM rendah biasa, VTEC itu terus tiba-tiba meningkatkan tenaga di tengah-tengah. Ingat ya, VTEC macam-macam. Ini habis hujan, banjir semua ya. Entah kalau tempat kalian hujan juga atau enggak. Pas lagi buat semenit lagi nih. Nah, konon kan katanya VVA ini sama dengan VTEC. Jadi bikin tenaga jengat. Nah, yang jadi fokus penulis itu kan di dyno resminya Yamaha itu kan ditunjukkan VVA itu tenaganya jengat ya. VVA khusus untuk NMAX loh ya. VVA untuk R15 beda. Jadi di VVA untuk kelas NMAX ini perubahan VVA itu juga mengakibatkan tenaga naik. Itu di dyno resmi ya. Jadi di dyno yang termuat di websitenya Yamaha, VVA itu naiknya pokoknya ada VVA, tenaga ikutan naik. Kalau yang di R15 VVA ini transisinya mulus, jadi tidak menyebabkan kenaikan tenaga, jadi kelihatannya datar gitu. Nah, maksud penulis ini apa benar hasil apakah benar kalau VVA di NMAX atau Aerox ini emang bisa dirasakan tenaganya? Sebelumnya penulis sudah pernah buat video juga soal hal ini, dan setelah buat video itu penulis nemu fakta-fakta baru. Yang jelas barusan ini ada Bro-Boots itu ngasih komentar ya. Bro-Boots ini ngasih komentar bahwa dia pernah dyno dan menunjukkan bahwa di dyno pun kelihatan di dyno itu kelihatan. Jadi biasanya itu ya, penulis kan sebelumnya sudah mengumpulkan data-data dyno, itu nggak pernah kelihatan posisi VVA aktif, nggak pernah kelihatan. Nyoba nyari-nyari dyno ya, data dynonya NMAX, data dynonya NMAX New, data dynonya Aerox,
Kan banyak kan video yang posting itu, dari artikel-artikel juga di Motor Plus misalnya, itu juga ditunjukkan kelihatan kan dynonya. Apa ada dynonya yang mirip-mirip dengan dyno resminya Yamaha? Enggak. Nah, si Mas Bud ini mengklaim ada apa, bisa ketahuan dari dyno. Nah, penulis ya tentu penasaran, tapi sebagai syarat penulis disuruh dyno dulu. Oke, penulis mau dyno, tapi dynonya nunggu nanti performa mesin penulis oke ya, karena ya sekarang lagi nggak oke. Apalagi barusan pakai bensin PP. Jadi kondisinya motor penulis ini sekarang, olinya pakai oli yang mengandung banyak aditifnya. Aditif apa jenenge? Aditif apa jenenge? Sadu revitalizan selain dari bawaannya oli. 60 mungkin 60 sampai 70% Repsol, 15% Mesran B40, 15% Bimoli, dan 5 ml sadu revitalizan lah. Sekitar segituan. Efeknya apa? Pakai oli seperti itu. Ya, tenaga ngedrop, gak enak. Bensin kayak apa ya? Kayak berkurang gitu loh tenaganya. Gak kayak biasanya, guys. Sebelumnya aja waktu habis pakai sado itu, habis ganti oli atau sebelumnya ya, itu bisa dapat 17,1 detik untuk 0 sampai 100 kpj. Nolnya dihitung mulai dari relatif motor ini dibanding jalan ya, kelihatan ada gerakan gitu ya. Penulis membandingkan antara motor ini dengan apa namanya, jalan. Jadi oli yang mengandung banyak aditif ya, aditif logam terutama katanya, itu bikin mesin bergerak. Nah, kalau mesin bergerak ya otomatis tenaga nggak bisa keluar. Terus habis itu bensin PP. Nah, seperti perkiraan penulis, bensin dengan oktan tinggi itu kandungan energinya lebih rendah. Kandungan energinya kurang. Gak enak banget tarikannya. Penulis cobanya kemarin Sabtu siang-siang. Waduh, gak enak, sama sekali gak enak. Penulis melakukan uji 0-100, tapi wah, lagi-lagi kameranya nggak memperlihatkan apa, angka speedometernya ya, tapi kalau dari jarak ya, dari posisi jarak antara apa, motor ini dengan plang yang di atas itu, plang angkatan laut,
itu kelihatan bahwa telat, lebih lambat dari biasanya. Dan penulis lihat di video, kalau penulis kira-kira posisi motor saat itu, catatan waktunya antara 19 sampai 20-an gitu. Lambat lah pokoknya, lambat. Saking jengkelnya penulis tadi malam atau kemarin pagi, kalau itu kasih blue band sebanyak 1 sendok teh di peres. Banyak itu. Dulu sampai pikir ya mungkin kebanyakan, mungkin ada efek samping. Tapi ternyata enggak ya. Jadi enak tariannya. Jadi entah karena margarinnya itu mengandung apa? Kan stearik acid ya. Mengandung stearik acid itu tuh meningkatkan tenaga atau enggak. Tapi yang penulis tahu pembersihannya cukup bagus. Ya nggak tahu lah yang mana, pokoknya penulis pakai margarin tariannya jadi enak. Jadi lebih nyentak lah. Jadi kayaknya penulis berikutnya ya pakai margarin. Nanti kalau review aditif bensin bakal penulis bandingkan dengan margarin ya, kayak kalau penulis uji oli nanti membandingkannya dengan bimoli ya. Masa ya aditif bensin di pasaran kalah sama margarin lah, ya malu tuh. Margarin juga ngambilnya dari punya istri. Margarin Blue Band ya. Ya kemarin ini tarikannya nggak enak, sekarang sudah mulai enak lagi. Dan perhatikan ya, dari tadi penulis jalannya apa habis 80 turun lagi, padahal biasanya kan kalau di jalan itu penulis gate ya 100, 110. Tapi kan penulis tadi kalem-kalem. Ini odometer 1600. Menunjukkan oli mesin aja. Kelewatan. Kelewatan lagi. 1431 olinya. Wah, lumayan lama ini. Iya, enakan apa, tarikannya udah makin enak. Pakai margarin, tapi entah ya, penulis nggak tahu kalau 1 sendok teh peres itu kebanyakan atau enggak ya, penulis nggak tahu ya, nggak nyamin. Pokoknya penulis sekarang lagi jengkel dengan pakai bensin BP, tenaganya berkurang. Pakai apa, margarin enaknya terasanya kira-kira sekitar 4 km dari rumah ya, 3-4 km dari rumah. Jadi dari jalan lurus tadi itu baru mendekati sini ini tenaganya mulai terasa lebih enak lagi. Jadi butuh waktu ya. Kalau butuh waktu gitu artinya ada yang kotor, ada yang ada kerak-kerak di mesin. Jadi kalau berubah bensin, terjadi perubahan tenaga setelah beberapa kilometer atau setelah beberapa hari, maka yang perlu dicurigai adalah pembersihnya. Karena ini terasanya setelah beberapa kilometer, maka efeknya margarin itu membersihkan. Ini pendapat penulis. Jadi dari sisi pembersih, bensin BP 95 itu jelek. Karena kemarin juga penulis merasakan kok makin lama makin nggak enak, bukannya makin enak. Kayak kalau pakai Pertalite. Itu artinya bensinnya daya pembersihnya buruk. Padahal yang BP 92 pembersihnya lumayan loh. Mesin terasa lebih enak setelah beberapa kilometer. Ya kayak ketika pakai margarin ini ya. Ini artinya kemampuan pembersihan bensin BP 95 dan 92 itu beda. Jadi kalau mau membersihkan mesin jangan pakai BP 95 ya.
Nah enak sekarang tarikannya. Wah lega lah. Walau nggak lega-lega amat karena ya namanya bensin PP ron 95. Kalau ron 95 ron makin tinggi itu kandungan tenaganya makin nggak enak. Kandungan tenaganya makin berkurang. Ya sama lah antara V-Power dengan Shell Super. Kalau V-Power menang di pembersihan ya, sangat sangat jauh lebih tinggi kayaknya V-Power itu. Jadi tenaga ya bisa jadi makin enak. Cuma ya gitu kayaknya berlebihan yang V-Power karena kalau pakai bensin V-Power suara mesin motor penulis jadi kasar. Kan motor penulis olinya sudah lebih dari cukup. Nah, dari tadi penulis jalan 50 sampai apa? 80, 50, 80, sudah 80 pelan lagi. Itu adalah nyoba nyari gimana sih, di mana sih tenaga VVA itu nyentaknya mulai muncul. Jadi ada loh ya yang ngomong VVA itu bisa dirasakan. Ini pemiliknya Aerox, pemiliknya Nmax. Itu dia ngomong VVA-nya terasa. Jadi ada yang pakai knalpot racing ngomong suara knalpotnya jadi berubah. Wah enak tenan ya saiki. Mau pakai margarin terus apa ya? Jadi VVA-nya kerasa di kalau untuk Nmax ya katanya antara 60 km sampai 70, dari 60 sampai 70, ada yang ngomong 55 juga. Jadi begitu VVA aktif stuck gitu ya, katanya ada yang bisa dengar bunyinya, itu terasa tenaga meningkat atau suara knalpot berubah. Asli penulis mulai dari tadi nyoba-nyoba nggak bisa ngerasakan, nggak bisa ngerasakan. Mungkin ada yang seperti Mas Bud ngomong kalau untuk mengetahui gitu harus pakai dyno. Masalahnya banyak dari dyno Nmax itu tidak menunjukkan hal itu. Mulus grafik, mulus. Bahkan termasuk dyno terbaru ya. Dyno ya di macam-macam, mesin TDR, mesin apa? Dynamite, mesin opo maneh. Dyno Jet apa maneh wis. Penulis coba cari dyno di BRT masih nggak nemu, nanti penulis coba cari lagi lah. Mungkin ya benar bahwa VVA itu ngefek. Kalau VVA dimatikan tenaga atas nggak keluar. Nah yang penulis persoalkan itu bukan soal itu ya. Mungkin kalau nggak pakai VVA nggak keluar tenaga atasnya, nggak bisa kencang. Tapi yang penulis permasalahkan adalah di dyno resmi ditunjukkan dan beberapa user bisa merasakan. Mengapa kok penulis enggak? Penulis sebelumnya sempat curiga VVA penulis bermasalah. Karena ya apa ya?
VVA VVA itu kan mestinya merubah pasokan udara. Kalau bensinnya cukup, pasokan udara ditambah, tenaga juga nambah. Apalagi kalau misalnya dari ECU-nya sendiri juga disetel, sehingga kalau udara nambah, bensin juga nambah. Pastinya akan terasa sentakan tenaga itu. Nah, mumpung kesempatan ini sudah penulis kasih margarin ya. Ya wis pokoknya harusnya itu teorinya penulis kalau mau ngerasakan VVA itu motor harus disabotase, filternya harus kotor, bensinnya harus pertalite, olinya harus Yamalu. Wis pokok yang pakai yang elek-elek. Pokok pakai sing elek-elek. Nah, kalau sudah pakai yang elek-elek itu mestinya akan terasa. Selama penulis punya NMAX ini, ya termasuk dalam kondisi pakai oli jelek sekarang, pakai bensin BP95, pakai Pertamax Turbo, pakai V-Power, pakai Shell Super, pakai olinya, oli apa jenenge, oli Shell Alvan Ultra, pokoknya sing kondisi tidak ideal lah ya. Motor penulis itu idealnya Oran 92. Olinya lebih sip kalau pakai oli motorsport. Pokoknya kalau dalam kondisi begini nih, kondisi yang non ideal itu, tenaganya mesti gak enak. Nah, apa penulis ngerasa perubahan tenaganya? Enggak. Walau penulis misalnya gini ya, melakukan akselerasi makin lama makin kencang gini ya, ini ya pelan-pelan ya, naik pelan-pelan, apa terasa nyet gitu? Enggak terasa sama sekali. Kapan gitu loh. Pelan lagi, pelan lagi, pelan lagi. Wis ya, 50 wis. Harus lebih pelan hambatannya. Nggak ada sama sekali tarikan lebih enak itu, nggak ada. Ini tarikan enak ini sekarang karena apa? Pakai margarin, tapi itu kan kerasanya mulai dari bawah sampai atas. Kalau bensin itu kan efeknya menyeluruh semua rentang RPM. Nggak cuma bawah toh, nggak cuma atas toh. Kalau bensin loh ya. Nggak ada. Itu tadi pelan-pelan ya. Coba perhatikan apa namanya, perpindahan kecepatannya, perubahan kecepatannya. Kan nggak tiba-tiba jadi cepet gitu ya. Jadi asalnya pelan-pelan, teng teng teng, terus kan enggak. Jadi menurut penulis ya, dynonya VVA Yamaha itu menipu ya. Kayaknya
perubahan tenaga oleh VPA di NMAX ini nggak beda dengan yang di R15. Kalau di R15 kan mulus, jadi ada transisi VPA nggak ketahuan, nggak ada perubahan ekstrimnya, nggak bisa disamakan dengan VTEC ya, apa VTEC kick in ya. Kalau emang ini akselerasinya enak gini loh gitu, tapi nggak kerasa, nggak kerasa. Akselerasi enak ini gara-gara margarin, bukan gara-gara itu, bukan gara-gara VVA. Nggak bisa, nggak kelihatan. Ini kalau pakai lihat angka irit pasti irit nih. Nah kan 38, biasanya 37, berapa. Ya wis lah, gitu aja. Jadi dari soal VPA ini penulisnya skeptis ya. Penulis tadi nyebut dyno nggak pingin dalam kondisi mesin nggak enak. Penulis lupa menjelaskan mengapa itu. Karena ya penulis nggak pingin mengendarai motor dalam kondisi nggak enak, nggak pingin pakai oli yang menghambat performa motor, nggak pingin pakai bensin yang menghambat performa motor, apalagi bensin yang menghambat itu harganya lebih mahal ya. Pertamax turbo berapa, 9.800 lupa, terus Shell V-Power 11.000, terus bensin BP yang RON 95 10.99 berapa gitu. Pakai Shell Super juga, Shell Super masalahnya tenaganya lebih rendah walau daya pembersihnya lebih bagus daripada bensin Pertamax. Shell Super 10.580, terus bensin BP RON 95 10.500 kalau nggak salah ya, 499 apa entahlah lupa. Terus ya habis itulah kayaknya ya untuk sekarang ini bensin yang paling oke untuk motor penulis adalah bensin Pertamax yang dicampuri margarin ini wis cocok wis. Bahkan bensin BP aja, BP RON 95 yang bikin tenaga nggak enak, ketika ditambahi margarin jadi makin oke. Ya percaya atau enggak ya, tarikan penulis sekarang ini motornya itu enggak lebih enak daripada ketika pertama berangkat waktu penulis ngomong assalamualaikum tadi. Percaya atau tidak itu. Terus dari sisi dari sisi PPA wis penulis nggak berharap. Tujuan dyno penulis bukan untuk itu, nggak peduli wis.
Percuma kalau ada angka dynonya bagus, tapi penulis nggak ngerasa. Penulis nggak peduli hasil dynonya gimana, pokoknya yang penulis rasakan gimana. Karena ya penulis sudah beberapa kali nyoba, bisa kok penulis merasakan enaknya bensin premium, enaknya bensin Pertamax dibanding ketika pakai Pertamax turbo. Penulis berkali-kali dan feelingnya selalu konsisten. Sama juga ketika membandingkan oli khusus motor matic, membandingkan oli mobil atau oli motor laki, sama feelingnya konsisten. Kalau pakai oli matic pasti nggak enak, lebih enak oli diesel, oli PCMO, oli motor laki. Ada aditif di oli skuter yang bikin nggak enak, entah yang apa ya. Ada teori baru lagi, nanti penulis bahas khusus mungkin ya. Sama dengan pakai margarin ini, habis isi bensin dari 1 bar bensinnya terus jadi 4 bar, dibuat full ya 6 bar, kerasa wah efek margarin ini wis hilang, jadi gak enak maneh, karena memang olinya kebetulan lagi pakai oli yang bikin banyak kerak ya. Berkali-kali sudah, berapa kali sudah, 3 kali ini ya penulis habis isi bensin tenaga nggak enak lagi, kasih margarin lagi, enak lagi. Loh, kenapa kok bensinnya Pertamina nggak pakai margarin aja? Pak, emang segampang itu nambahi aditif di bensin? Kan harus dipertimbangkan dari sisi penyimpanan, sisi kemudahan mencampurkan, terus izin dari yang bagian ngaudit bensin. Kalau dilarang sama yang izin gimana Mas, yo efeknya positif ya nggak bisa lah. Lawang minyak atsiri aja loh sudah diakui bisa meningkatkan kemampuan oktan. Kenapa kok Pertamina nggak pakai minyak atsiri? Padahal penelitiannya sudah mulai tahun 2000-an itu sudah banyak soal minyak atsiri yang nambahkan tenaga, nambahkan oktan. Kenapa kok nggak pakai? Ayo, nggak bisa semudah itu. Bisa aja karena ya Pertamina nggak bikin sendiri, bukan Pertamina yang buat, bensinnya beli. Pertamina cuma jadi distributor. Oh iya, penulis nanti dyno itu tujuannya ya pengen lihat kalau performa maksimal bagaimana. Penulis pinginnya di dyno di mesinnya BRT karena ya katanya nggak pakai smoothing-smoothingan karena rollernya itu sudah dikalibrasi, di balance hingga 10.000 rpm atau berapa. Grafiknya sangat istimewa, tidak tipu-tipu, karena ingat, hanya BRT yang grafiknya hasil data mentah dan sudah mulus. Ya bisa sih diperhalus dengan smoothing dan lain-lain, tapi BRT tanpa smoothing juga sudah halus. Kenapa bisa lebih halus? Sekali lagi, rollernya kami sudah di-balance sampai 10.000 rpm, jadi hasilnya akan smooth. Tidak perlu smoothing-smoothingan di grafiknya. Dan mesin dyno kami confirm tidak bergetar, ya, tidak ada getaran karena semua sudah di balance. 10
10.000 RPM di rollernya kali ya, di drumnya itu. Kenapa ya orang-orang kalau nyalip itu mesti pelan-pelan ya, padahal kalau pelan-pelan itu menyiksa rider belakangnya. Ya wis lah, itu aja wis, pokoknya intinya peduli sampai sekarang nggak pernah merasakan. Walau ada yang ngomong, oh tenaga jadi makin enak gitu ya, sudah di RPM gitu. Enggak. Mungkin karena penulis nggak pernah kekurangan oktan. Pakai premium pun oktan ya nggak kurang, nggak terasa berkurang. RPM rendah, mesin ya masih lumayan aktif lah ya, nggak mati-matian. Malah tadi pagi ini pakai bensin BP RON 95, keledak-keledaknya mesin makin besar. Ya maklum, kandungan energinya berkurang kan, salah satu efeknya itu. Bensin apa, Pertalite gimana? Sorry, nggak mau pakai Pertalite. Nggak, males ya coba-coba Pertalite hanya demi untuk apa, ngukur itu. Dianggap sombong pakai males pakai Pertalite. Enggak, penulis takut habis banyak kalau pakai Pertalite nanti. Penulis pernah lihat ada yang NMAX-nya dibongkar gara-gara ada airnya itu. Wah, wis. Kok bisa sampai kayak gitu, sampai apa? Filternya itu sampai hitam kena kotoran ya. Jadi nggak akan ya penulis pakai Pertalite. Soal tenaga nggak kurang, ya wis lah wis. PPA nggak kerasa, ya wis lah. Pokoknya akselerasi tetap oke ya. VVA nggak nyentak, ya wis lah wis. Mungkin nasibnya. Masih VVA nggak pernah nyala sehingga motor penulis maksimum cuma 117, ya wis lah. Terima apa adanya. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.